Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana? Tangan kiri ya? Nggak apa-apa. Ya, soalnya tangan kanan saya masih Oke, siap. recovery. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Habis lebaran kan seger. Ya, nastarnya masih ada. Nah, banyak. Antum nggak mau datang. Oke, gini, di Al-Quran itu ada surat Syu'ara ya, ayat 27 itu yang Asyura ya, Syu'ara ayat 27 itu yang terjemahnya kira-kira ketika Allah melapangkan rezeki pada sebagian orang, malah mereka akan berbuat kerusakan. Mungkin antum bisa jelaskan ayatnya, tafsirannya seperti apa sih? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu ayatnya, walau basatallahu rizqa liibadihi labaghaw fil ard walaki yunazzilu biqadarin ma yasha innallaha biibadihi khabirum basir. Jadi Allah menurunkan rezeki kepada hambanya itu sesuai dengan kebijakannya. Walau basatallahu rizqa, kalau seandainya Allah melapangkan rezeki liibadihi pada hamba-hambanya, la baghaw fil ardi, maka mereka akan berbuat kerusakan. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Diturunkan, diberikan rezeki itu dengan ukuran yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kalau kaya itu malah belagu dia. Malah sombong, malah lupa. Ya kan, di zaman Rasulullah juga ada contoh yang ada sahabat yang semula miskin ya. Itu rajin ke masjid. Kalau habis sholat jamaah, Rasulullah noleh ke belakang, dia ada. Dia, sahabat ini minta didoakan supaya kaya. Udah nggak usah minta doa kaya, mana sih malah nggak bagus. Tapi masih ngotot terus ya, minta, akhirnya didoakan Rasulullah kaya. Nah ternyata Rasulullah kalau sholat balik, loh si fulan nggak ada lagi, besok nggak ada lagi, besok nggak ada lagi. Nah jadi ada orang kalau dikasih rezeki yang banyak itu malah lupa diri. Nah ini udah nggak pantas jadi kaya. Berarti konsep Allah menurunkan rezeki itu memang ukurannya dari Allah dan Allah yang Maha Tahu ya. Iya. Bukan berarti kita nggak boleh kaya ya, Tat. Ya. Nah sebaliknya ada orang yang tidak cocok jadi miskin. Siapa contohnya? Contohnya siapa? Bukan saya, sahabat Nabi aja. Iya. Ada sahabat Nabi yang membeli korma busuk ya. Korma busuk. Dia beli korma itu karena pertimbangannya kasihan petani. Kormanya pada busuk, maka dibeli. Abdurrahman bin Auf ya. Akhirnya korma busuk dari petani itu dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Ternyata setelah dibeli memang nggak cocok jadi orang miskin dia. Di negara Yaman kalau nggak salah ada wabah penyakit yang mana obatnya itu adalah korma busuk itu. Oh, dijual ke sana. Ya, akhirnya dijual ke sana. Maka untung juga. Itu memang Abdurrahman bin Auf tidak cocok jadi orang miskin. Sebab memang kenyataannya ya alhamdulillah, masya Allah ya, kekayaannya beliau itu kan digunakan untuk kebaikan. Apalagi Abu Bakar. Abu Bakar tuh kalau misalnya miskin kayaknya nggak cocok. Terus gini, Tat, kalau ayat ini mungkin dipahami sebagian, oh kalau gitu kita nggak usah kaya dong, karena kalau dikasih kekayaan malah banyak pelanggaran. Bagaimana dengan pemahaman seperti itu? Salah itu. Mestinya kita pantaskan diri menjadi orang kaya. Kalau itu memang orang cocoknya jadi orang miskin. Kalau miskin dia malah dekat kepada Allah. Kalau kaya sombong. Nah, kita pantaskan kaya maksudnya gini. Kalau saya punya duit banyak, duit saya
tidak akan saya gunakan untuk saya sendiri. Benar saya gunakan untuk menegakkan agama Allah, untuk menolong orang lain. Nah, kalau sudah bisa begitu, barulah kita pantas jadi orang kaya. Terus ini Tat, misalnya kan ada orang salah paham tentang doa Nabi, jadikan orang miskin. Nah, itu kumpulkan bersama orang-orang miskin. Itu gimana memaknai kait konteksnya dengan ayat ini? Salah satunya, miskin itu artinya butuh, kasihan dan butuh. Fakir sama miskin, fakir kan butuh, miskin itu kasihan ya. Kalau orang Arab miskin, sayang ya, kasihan ya. Kalau fakir, biasanya kiai-kiai kalau nulis surat minal fakir ila rabbihi, maksudnya butuh. Ya, jadi Rasulullah berdoa ingin menjadi miskin, itu maksudnya apa? Miskin kepada Allah, fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, waktu hidupnya kaya, tapi waktu meninggalnya miskin. Maksudnya apa? Rasulullah itu kaya atau miskin sebenarnya? Kaya. Kaya kan? Tapi kok doanya kepengen jadi miskin. Nah, itu gimana tuh? Jadi waktu hidupnya kaya. Tapi kayanya bukan untuk diri sendiri, untuk umat, untuk menegakkan agama Allah. Nah, jadi waktu mati, menjelang mati maksudnya, sudah tidak punya apa-apa. Rasulullah kan gitu. Waktu haji wada, beliau memberikan hadiah sampai 100 onta kan. Itu kan haji terakhir kan? Iya, haji terakhir. Maka Rasulullah pada waktu wafat tidak meninggalkan warisan. Soalnya apa? Harta yang di dunia itu sudah dihabiskan untuk menegakkan agama Allah. Jadi insya Allah, orang ada yang miskin, ada yang kaya, itu tidak menentukan ketakwaannya. Tapi orang ada yang cocok untuk menjadi miskin, ada yang cocok untuk menjadi kaya. Kalau saya cocoknya apa? Mudah-mudahan cocok. Amin. Untuk orang kaya. Amin. Oke, terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.